yang tidak boleh diabaikan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita ketahui bersama bahwasannya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, upaya dan kekuatan kecuali bersumber dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga seorang muslim dia harus senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusannya. Setelah dia berusaha bersungguh-sungguh, dia harus menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita sekalian mengetahui an-nazaqi la ghina lahu an rabbih. Orang yang cerdas dia tidak bisa terlepas dari kebutuhannya terhadap Rabb-nya. Orang secerdas apapun, sepintar apapun, dia tidak akan pernah bisa membebaskan atau melepaskan dirinya dari kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan sehebat apapun, sepintar dan cerdas apapun seseorang, dia tidak akan mendapatkan kesuksesan dengan tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah hendaklah kita banyak berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di musim ujian seperti ini. Ya. Walaupun kita katakan bahwasannya tidak ada doa dan wirid khusus di dalam menghadapi ujian, atau ketika kita menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan dan soal-soal yang diajukan, tetapi bila seorang muslim menghadapi sebuah masalah, menghadapi kesulitan, hendaklah dia berdoa kepada Allah dan bertawakal kepadanya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mencukupinya. Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi semua apa yang dibutuhkannya. Kemudian berikutnya, perkara penting yang harus dipahami dan harus diamalkan oleh seorang penuntut ilmu di masa-masa ujian seperti ini, hendaklah ia senantiasa mengingat sabda Nabi alaihi salatu wasalam, man hamala alaina silah falaysa minna. Beliau alaihi salatu wasalam bersabda, barang siapa yang mengangkat senjata kepada kami kaum muslimin, maka bukan dari golongan kami. Wa man ghasyana falaysa minna. Dan barang siapa yang menipu kami, kata Nabi alaihi salatu wasalam, maka bukan dari golongan kami. Maka menyontek adalah merupakan sebuah perbuatan dosa besar, karena barang siapa yang melakukannya, dia dikeluarkan dari umat Nabi Muhammad SAW oleh Rasulullah SAW sendiri. Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka bukan dari golongan kami, kata Nabi SAW. Dan santri yang menyontek berarti dia telah menipu ustadznya, menipu teman-temannya. Nanti kemudian kalau dia lulus dari pesantren atau dia menerima rapot, dia akan mendapatkan nilai yang lebih baik daripada nilai yang semestinya dia terima. Dia menipu ustadznya, menipu teman-temannya, menipu orang tuanya, sehingga dia tampil dan tampak lebih pintar, pada dia bodoh-bodoh ji. Man ghasyana falaysa minna. Nanti rapot itu akan berpengaruh pada ijazah. Ijazah itu akan kita pakai untuk melanjutkan pendidikan. Ijazah itu akan kita pakai untuk bekerja. Ditipu semua orang sama dia. Maka oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, man ghasyana falaysa minna. Ya. Oleh sebab itu kalau di Madinah, kalau ada mahasiswa ketahuan nyontek,
tahun itu semua nilainya langsung error, semua langsung tidak lulus. 1 tahun itu digugurkan semua. Ya, dulu pernah ada teman satu fakultas gitu, kalau tidak salah dia dari Afrika, dia nyontek, ketahuan, langsung diambil, ya, lembar jawabannya diambil sama dosen, habis itu dibawa ke kantor dekan, dilaporkan bahwa ini menyontek. Ya sudah, 1 tahun itu semua mata kuliah yang dia ikuti dianggap error. Ya, karena Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, man ghasyana falaisa minna, barang siapa yang menipu kami, menipu umat Islam, maka bukan dari golongan kami. Oleh sebab itu konon Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullahu taala, penulis tafsir Adwaul Bayan, di saat beliau masih hidup, beliau mengajar tafsir Al-Quran di Universitas Islam Madinah. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan syahadatuz zur, kesaksian palsu, itu diantaranya adalah ijazah-ijazah yang diperoleh dengan cara menyontek ketika kita mendapatkannya. Para santriwan dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita mudah di dalam menghadapi ujian, seyogianya kita saling tolong menolong, bantu membantu di dalam kebaikan. Apabila ada teman kita yang mengalami kesulitan dalam mempelajari sebuah mata pelajaran, maka hendaklah kita membantunya, menolongnya. Ya, jangan pelit, jangan hasad. Sebagian santri ketika misalnya ada temannya yang belum paham, akhi tolong jelaskan ini, siapa suruh kau mengantuk ketika ustadz menjelaskan gitu. Ya, siapa suruh kau tidak paham, kau belajar sendiri, saya sibuk saya. Ini adalah santri yang keliru. Dia pikir dengan tidak memberikan atau dengan tidak membantu temannya, dia akan semakin pintar. Padahal Nabi SAW beliau bersabda, wa man yassara an mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang mengalami kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi madamal atau makanal abdu fi auni akhi. Dan Allah akan menolong seorang hamba selagi dia menolong saudaranya. Dan zakat ilmu itu adalah diajarkan. Zakatul ilm at-ta'lim. Zakatnya ilmu itu diajarkan. Oleh sebab itu jangan pelit, jangan kikir apabila ada teman kita kadang pinjam catatan. Sebagian orang masek pelit, dipinjam catatannya, dibilang siapa suruh kau tidak mencatat. Nah capeknya saya mencatat itu. Enggak, kita katakan ada teman kita membutuhkan catatan, mungkin yang tidak lengkap, maka berikan. Ya, berikan dia pinjam atau suruh dia fotokopi dan semisalnya. Ya, karena ini adalah bagian dari ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dan usahakan catatan dari sejak kita belajar itu harus serapi mungkin. Ya, catatan saya ketika saya masih santri sampai sekarang itu masih ada. Ketika saya masih jadi santri dulu di Solo sampai sekarang catatan saya masih ada, saya kumpulkan. Catatan saya waktu saya kuliah di Madinah dari mulai semester pertama sampai terakhir sampai sekarang masih saya simpan. Saya kumpulkan. Ya.
Ada orang dulu, ada teman-teman yang minta fotokopi, minta pinjam, kita pinjami ya, untuk ta'awun 'alal birri wa taqwa, agar supaya Allah Subhanahu wa taala apa? Memberikan kemudahan kepada kita. Wa may yassara an mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan, Allah akan berikan kemudahan baginya dan di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menolong saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong dia di dunia dan di akhirat. Ya, masa-masa ujian itu masa-masa sulit, berat bagi seorang penuntut ilmu. Ya, itu kalau di Madinah pas ujian itu di setiap gedung fakultas itu pasti ada standby ambulan. Ambulan di setiap fakultas standby satu ambulan. Karena setiap kali, hampir setiap hari ada yang pingsan. Kadang ada yang stres. Kalau di Madinah itu kalau kapan nilai kita kurang dari 60, satu mata kuliah saja, di zaman kita masih zaman paket dulu, itu tidak bisa naik tingkat, tidak dapat tiket pulang. Jadi pas setiap tahun itu mahasiswa yang lain dikasih tiket pulang pergi ke negaranya, dia tidak dapat tiket. Ya, sehingga itu yang membuat sebagian mahasiswa apa? Stres. Ya. Karena pelajarannya banyak. Ya. Dulu kita punya dosen itu Syekh Muhammad Ayyub Muhammad Yusuf rahimahullah, Imam Masjid Nabawi, qari itu yang banyak antum dengarkan bacaan-bacaan tilawah beliau. Itu guru tafsir saya. Saya belajar tafsir surat An-Nisa dan surat Al-Maidah dari beliau. Satu semester itu ya, beliau tulis catatan diktat beliau itu, beliau tulis sendiri dengan tangannya dengan tulisan yang sangat kecil, itu 700 halaman segini. Jadi kalau kita baca satu pekan itu nggak habis ya, hanya membaca buku itu saja. 700 halaman dengan tulisan, bukan tulisan komputer, tulisan beliau kecil-kecil. Masih ada tulisan beliau sama saya di rumah. Ya. Satu semester itu rata-rata 700 halaman. Jadi kalau kita tidak ada kegiatan lain, jadi terkadang di pekan tenang itu ya, satu pekan sebelum ujian kita hanya baca mata kuliah tafsir, itu tidak henti baca itu saja, itu hanya diselangi dengan sholat, makan, tidur gitu ya. Pas waktu tidur itu 3 hari 3 malam itu baru selesai dibaca ya. Sehingga sebagian mahasiswa stres. Tapi kalau seandainya kita benar-benar bermujahadah, tadi suka membantu teman, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mudahkan. Ya, dalam mata kuliah tafsir alhamdulillah sama Syekh Ayub saya diajar 1 tahun, nilai saya 100 di 2 semester itu. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya sesuatu yang penting juga untuk diperhatikan di hari-hari ujian seperti ini. Bagaimana kita memuliakan dan mengagungkan ilmu. Kitabullah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kitab-kitab ilmu secara umum, maksud saya terlebih khusus di sini adalah ilmu-ilmu agama, itu memiliki kehormatan. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian dari ketakwaan hati. Pada waktu ujian biasanya setelah selesai ujian banyak para santri yang mengabaikan catatannya, ya kan? Kertas-kertas habis belajar setelah dia pakai kelas, ma'assalamah, selamat tinggal. Akhirnya kemudian kertas-kertas itu berserakan, terkadang bertulis ayat-ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam,
Bagaimana kita akan mendapatkan keberkahan ilmu kalau ilmu itu kemudian kita campakkan? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 32, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, dan buku-buku itu, buku-buku ilmu adalah termasuk salah satu syiar-syiar Allah. Fa innaha min taqwal qulub, maka itu bagian dari ketakwaan hati. Ya. Para santriwan dan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara hal penting yang harus diperhatikan juga di saat kita menghadapi ujian, seyogianya kita beriman kepada qada dan qadar Allah Azza wa Jalla. Dengan qada dan qadar, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka jikalau kita selesai mengikuti ujian dan kita mendapatkan hasil yang baik, maka hendaklah kita memuji Allah. Tetapi jika hasil yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan harapan kita, maka hendaklah pada saat itu ya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya kita sekalian tidak mendapatkan nilai yang baik di dunia, tetapi kita hendaknya tidak mengalami kerugian dua kali, agar nilai di akhirat kita tetap baik, sehingga kita harus tetap menjaga ketakwaan dan kejujuran sebagaimana tadi telah kita sebutkan. Dan hendaklah kita menjauhi berbagai macam dosa dan celaan, baik kepada guru atau kepada teman. Terkadang sebagian santri begitu dia mendapatkan nilai yang tidak bagus, maka yang dicela siapa? Gurunya. Wah, memang itu Pak Anu itu dia begini. Padahal dia yang bodoh-bodoh. Ya, kata orang sini apa? Dia yang madongo. Oleh sebab itu, hendaklah menjauhi celaan, apalagi hinaan bagi para ustadz atau teman sejawat kita. Ini gara-gara si fulan, gara-gara si alan. Ya, ini tentu tidak diperbolehkan. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian adalah merupakan media untuk belajar, untuk menuntut ilmu, bukan belajar untuk ujian. Ya, belajar bukan untuk ujian, tetapi ujian untuk belajar. Dan ujian kita di dunia hendaklah mengingatkan kita sekalian akan ujian terbesar, al-imtihan al-akbar, yang akan dialami oleh setiap manusia di akhirat kelak. Sebagaimana hal itu disabdakan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidak ada seorang pun di antara kalian, kata Nabi SAW, kecuali dia akan langsung diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala seorang penterjemah. Tidak ada perantara. Langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayanduru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Dia menoleh ke sebelah kanan, dia tidak melihat kecuali amal perbuatannya semasa di dunia. Wa yanduru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Dia melihat ke sebelah kirinya, dia tidak melihat kecuali amal perbuatan yang telah dia lakukan. Wa yanduru baina yadayhi, lalu dia melihat ke hadapannya, di arah depan tubuhnya, fala yara illan nar tilqa'a wajhi. Saat itu dia tidak melihat kecuali ada api neraka yang ada di hadapannya. Fattaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Maka jagalah diri kalian dari api neraka, kata Nabi alaihi salatu wasalam, walaupun bersedekah dengan
sepotong kurma. Ya. Oleh sebab itulah masa-masa ujian seperti ini seyogianya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya kita mengandalkan kesungguhan dan usaha kita di dalam menuntut ilmu, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu, menjaga adab ketika kita ujian sebagaimana yang saya sebutkan tadi, di antaranya adalah tidak melakukan gish, tidak melakukan tipuan, contekan, karena itu adalah merupakan dosa besar. Ya, man ghasyana falaisa minna, barang siapa yang menipu kami maka bukan dari golongan kami. Ya, demikian apa yang dapat saya sampaikan di pagi hari yang berbahagia ini. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Nas'alullaha lakumun najah fid darain. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesuksesan kepada antum sekalian di dunia dan di akhirat. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, demikianlah kita ucapkan kepada Al-Ustadz jazakumullahu khairan atas apa yang telah beliau sampaikan kepada kita semua, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita ambil faedah untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Kita cukupkan